Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang masalah emosional anak pada usia sekolah dasar. Yang dibahas dalam video kali ini ada pengertian dari emosi, perkembangan emosi, karakteristik emosi, faktor penyebab emosi, dan bagaimana keluarga, guru, dan teman menyikapinya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian emosi. Emosi merupakan perasaan yang dirasakan ketika anak melakukan atau merasakan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan emosi. Ada 4 tahap perkembangan emosi anak. Yang pertama, usia 6 tahun. Pada usia 6 tahun, anak-anak memahami konsep emosi yang lebih kompleks, tapi masih memiliki kesulitan di dalam menafsirkan emosi orang lain. Kemudian, tahap kedua perkembangan emosi anak pada usia 7-8 tahun. Perkembangan emosinya telah menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Anak dapat memverbalisasikan konflik emosi yang dialaminya. Selanjutnya, tahap ketiga pada usia 9-10 tahun. Anak dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Selain itu, anak juga dapat mengontrol emosi negatif yang ada pada dirinya. Kemudian, tahap keempat perkembangan emosi anak terjadi pada usia 11-12 tahun. Pengertian anak tentang baik buruk, norma aturan, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya bertambah dan lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik emosi. Ada 5 karakteristik emosi. Pertama, ketidakmampuan anak untuk belajar yang bukan disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera, maupun kesehatan. Ini biasanya dipengaruhi oleh faktor psikologis. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya dan pendidik. Ini berarti terkait dengan hubungan sosial dan lingkungan anak. Kemudian, karakteristik yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Jadi, perilakunya tidak seperti anak pada biasanya. Kemudian, karakteristik emosi yang keempat adalah mudah terbawa suasana hati atau emosinya labil, ketidakbahagiaan atau depresi. Karakteristik emosi yang terakhir adalah kecenderungan anak untuk mengembangkan simptom-simptom fisik atau ketakutan-ketakutan yang diasosiasikan dengan permasalahan pribadi atau sekolah. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai faktor-faktor penyebab emosi. Faktor penyebab emosi terdiri dari 4 hal. Yang pertama ada keadaan anak secara individu. Perkembangan emosi anak secara individu dapat terpengaruh oleh adanya ketidaksempurnaan fisik atau kekurangan pada diri anak itu sendiri. Bukan tidak mungkin anak akan merasa rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungannya, atau istilah yang ngetren sekarang adalah insecurity. Kemudian mereka akan cenderung menutup diri dari pergaulan teman sebaya yang juga akan mempengaruhi perkembangan sosialnya. Yang kedua adalah pengalaman belajar. Pada pengalaman belajar seperti ini, ada anak
belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar melalui pengkondisian, dan belajar dengan bimbingan dan pengawasan. Kemudian faktor konflik yang ketiga adalah konflik-konflik dalam proses perkembangan. Setiap anak pasti pernah mengalami konflik baik di rumah maupun di sekolah. Nah, setiap anak melalui berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat mereka lalui dengan sukses. Nah, tapi jika anak tidak dapat melewati atau gagal menyelesaikan konflik-konflik ini, biasanya akan mengalami gangguan-gangguan emosi. Misal pada usia aktif sekolah, bukan tidak mungkin mereka akan meluapkan emosi dengan menggunakan fisik. Kemudian yang terakhir atau faktor penyebab emosi yang keempat adalah lingkungan keluarga. Mengapa? Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Seperti itu. Kemudian kita akan kembali ke mind mapping dan membahas tentang sikap keluarga, guru, dan teman dalam menghadapi anak yang memiliki masalah emosional. Oke, yang pertama adalah sikap dari keluarga. Pertama, keluarga harus meninjau kembali dan memperbaiki pola asuh terhadap anak. Kemudian yang kedua, memberikan perhatian pada tiap tahap-tahap perkembangan kecerdasan emosi anak. Dan yang ketiga adalah melatih anak untuk mengenali emosi diri sendiri dan cara mengelola emosi tersebut serta mengenali emosi orang lain. Yang kedua, sikap sebagai guru. Sikap yang harus dilakukan oleh guru adalah yang pertama, mengetahui dan memahami pentingnya dimensi emosi bagi kehidupan anak. Yang kedua, memahami fase perkembangan emosi anak. Karena dengan mengetahui dan memahami fase perkembangan emosi pada anak, diharapkan tidak ada lagi salah penanganan dalam menghadapi keunikan antar anak di kelas. Kemudian yang ketiga, membekali pengetahuan dan karakteristik anak dengan gangguan emosi dan perilaku untuk mengidentifikasi mereka, kemudian untuk selanjutnya diberikan solusi agar masalah emosional ini dapat tertangani dengan baik. Yang terakhir adalah sikap dari teman sebaya. Yang pertama adalah sebagai teman harus saling menghargai perasaan antar teman. Kemudian yang kedua, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan gender, fisik, maupun prestasi. Dan yang terakhir adalah harus selalu saling tolong-menolong dalam kesulitan. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai masalah emosional anak di sekolah dasar. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila penjelasan masih kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.